Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita sama-sama belajar tentang penjumlahan dan pengurangan persen. Di sini ada 6 soal. Kita kerjakan soal yang pertama, yaitu 12% ditambah dengan 50%. Nah, ketika di sini kan penjumlahan persen dan di sini sudah sama-sama persen. Berarti tinggal kita jumlahkan saja 12% ditambah 50%. Atau saya menggunakan penjumlahan bersusun untuk nomor 1, yaitu 12% ditambah dengan 50%. Ditambah ya. 2 ditambah 0 itu 2, 1 ditambah 5 itu 6. Hasilnya 62%. Anggaplah di sini persen, di sini juga persen. Berarti hasilnya 62%. Untuk jawaban nomor 1 itu adalah 62%. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu 0,25% ditambah dengan 1,6%. Soal nomor 2. Caranya adalah untuk bilangan desimal, maka komanya itu harus sejajar, yang di atas dengan yang di bawah. 0,25, 0,25 ditambah dengan 1,6. 1,6. Ingat, ketika bilangan desimal, maka koma yang di atas dengan koma yang di bawah itu harus sejajar. Sekarang tinggal kita jumlahkan. 5, 2 ditambah 6 itu sama dengan 8. Kemudian koma, turun koma, 0 ditambah 1 hasilnya 1. Berarti untuk jawaban nomor 2, 0,25% ditambah dengan 1,6% itu sama dengan 1,85%. 1,85%. Kita ke soal nomor 3, yaitu 0,35 ditambah dengan 14%. Di sini ada 0,35 atau bilangan desimal dijumlahkan dengan persen. Caranya adalah bilangan desimal ini 0,35 ini kita rubah ke bentuk pecahan. Caranya 0,35 ditambah dengan 14%. Caranya adalah 0,35 kita rubah ke bentuk pecahan. Karena ada 2 digit angka di belakang koma atau di belakang koma ada 2 digit angka yaitu 3 dan 5, maka di sini per 100. Kalau di belakang koma ada 1 angka, maka per 10. Kalau di belakang koma ada 3 angka, maka per 1000 dan seterusnya. Karena di soal ini ada 2 digit angka yaitu 35 di belakang koma, maka per 100. Kemudian di sini 35. Ditambah dengan 14% artinya 14 per 100. Ingat, persen itu per 100. Atau untuk soal nomor 3 ini 0,35 ketika kita rubah ke bentuk pecahan sebenarnya seperti ini teman-teman. Lakukan di sini 0,35 kalau kita rubah ke bentuk pecahan sebenarnya di sini itu 0,35 per 1. Karena kenapa? Kalau 0,35 per 1 hasilnya kan 0,35. Nah, untuk menghilangkan angka koma ini, karena di sini ada 2 digit angka di belakang koma, maka kita kalikan 100. Kalau misalnya 1 digit angka di belakang koma, maka kita kalikan 10. Nah,
Ketika di sini pembilangnya dikalikan 100, maka penyebutnya pun dikalikan 100. Yang atas dinamakan pembilang, yang bawah dinamakan penyebut. Maka di sini hasilnya adalah 0,35 dikali 100 itu hasilnya 35. Per 1 kali 100 sama dengan 100. 35 per 100 di sini juga 35 per 100. Oke, ibaratnya seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita kembali ke soal. Di sini kan 35 per 100 ditambah dengan 14 per 100. Ketika ada bentuk penjumlahan pecahan, maka kita samakan penyebutnya. Di sini sama-sama 100 penyebutnya, maka penyebutnya 100. Ketika sama-sama penyebutnya udah sama, maka tinggal kita jumlahkan saja. 35 ditambah 14. 35 ditambah 14 sama dengan 35 ditambah dengan 14. 5 tambah 4 itu 9, 3 tambah 1 itu 4. 49. Berarti di sini 49. 49 per 100 itu sama artinya dengan 49%. 49%. Kenapa? Karena di sini kita belajar tentang persen. Berarti kita rubah ke bentuk persen. Oke. Berarti untuk jawaban nomor 3, 0,35 ditambah 14% sama dengan 49%. Sama dengan 49%. Kita ke soal nomor 4. Kita tulis soal nomor 4-nya di sini aja. 4. Di sini 24% dikurangi dengan 11%. Langsung saja. 24% dikurangi dengan 11%. 4 kurangi 1 itu 3, 2 kurangi 1 itu 1. Hasilnya berarti 13%. Di sini hasilnya adalah 13%. Kita ke soal nomor 5, yaitu 4,8% dikurangi dengan 1,25%. Sama-sama persen, berarti ingat, untuk bilangan desimal, maka komanya harus sejajar, yang di atas dengan yang di bawah. Di sini aja untuk soal nomor 5. 4,8 dikurangi 1,25. 1,25. Ini dikurangi. Nah, di belakang koma ada 0, angka 0 di belakang koma tidak ditulis. Sebenarnya di sini ada angka 0, tapi tidak ditulis. Kenapa? Karena angka 0 di belakang koma itu tidak ditulis. Tapi untuk saat ini kita tulis saja untuk mempermudah. 0 kurangi 5 tidak bisa. Minjam 1 di angka 8, berarti 8-nya sisa 7. Minjam 1. 10 kurangi 5 itu 5. 7 kurangi 2 itu 5. Komanya turun. 4 kurangi 1 itu 3. Berarti jawabannya adalah 3,55%. Jawaban nomor 5 3,55%. Kita lanjut ke soal nomor 6. Itu soal yang terakhir ya. 0,65 dikurangi dengan 40%. Nah, di sini kita bisa kerjakan 0,65. Karena kita belajar tentang persen, maka kita rubah 0,65 ini ke bentuk pecahan biasa. 0,65 ini artinya per 100. Kenapa per 100? Karena ada
2 digit di belakang koma, yaitu 6 dan 5, berarti per 100, berarti 65 per 100. Atau seperti yang tadi 0,65, kalau kita ubah ke bentuk pecahan, maka di sini sebenarnya ada 0,65 per 1. Karena 0,65 per 1 itu sama dengan 0,65. Di sini ada dua angka di belakang koma, 6 dan 5, maka di sini dikalikan 100. Kenapa? Untuk menghilangkan koma. Di sini juga dikalikan 100. Ketika yang di atas atau pembilang dikalikan 100, maka penyebut atau yang di bawah juga dikalikan 100. Sama dengan 0,65 dikalikan 100 itu sama dengan 65 per 1 dikalikan 100 sama dengan 100. Berarti 65 per 100. 65 per 100. Oke. Dikurangi 40% itu artinya 40 per 100. Dari mana dapat per 100? Dari persen. Persen itu per 100. Sekarang kita lihat. Ketika ada penjumlahan atau di sini itu pengurangan pecahan, maka kita harus samakan penyebutnya. Kebetulan di sini penyebutnya sudah sama, yaitu 100, maka tinggal kita tulis 100. Sekarang tinggal kita kurangi saja. 65 dikurangi 40. 65 dikurangi dengan 40. 5 dikurangi 0 kan 5. 6 kurangi 4 itu 2. Berarti 25. 25 per 100. Di sini kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan persen atau persen, maka kita jadikan persen, yaitu 25 per 100 artinya 25%. Dapat persen dari mana? Per 100 ini kita rubah. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.